아버지, 제게 맡겨주시. 아유, 허리야! Assalamualaikum sahabat, kembali lagi bersama saya Max dalam alur cerita film City Hunter. Tak terasa akhirnya kita sudah sampai di episode 7 ya. Kembali mengingat City Hunter memiliki jumlah 20 episode, yang mana saya tak bosan kembali ingatkan buat sahabat yang belum nonton episode sebelumnya, bisa tonton terlebih dahulu melalui link yang sudah tersedia di deskripsi, agar ceritanya nyambung seperti harapan hubungan kalian bersamanya. Kalian bisa subscribe channel ini terlebih dahulu. Gimana? Jika udah, saya ucapkan terima kasih. Baik, tanpa banyak basa-basi di awal, kita langsung menuju Korea Selatan dan intro. Episode ke-7 diawali dengan adegan di mana Nana mencari kamar Yonghak, namun dia salah mengetuk kamar. Alhasil, ternyata kamar yang diketuknya adalah kamar Yongsung. Di situ Nana mendapati Yongsung di dalam kamarnya memakai handuk, dan tak lama kemudian di belakang Yongsung ada Sohee. Beberapa menit kemudian tiba-tiba jaksa Yongju juga di tempat itu melihat Yongsung dan Sohee dalam satu kamar. Mereka pun lantas kaget melihat kejadian tersebut, apalagi Nana yang sebenarnya dia menaruh hati pada Yongsung. Kemudian salah satu staf Yonghak memanggil Nana dan memberikan dokumen yang ia cari. Lalu Nana pun pergi dari tempat itu. Saat Sohee ditanya oleh Yongju mengapa dia di sini, Sohee pun menjawab bahwa dia sedang mencuci pakaian Yongsung yang sudah ia kotori. Saat mereka sudah pergi, Yongsung pun merasa bersalah terhadap Nana. Di sisi lain, Nana juga terlihat sangat cemburu. Itu dibuktikan bahwa saat ditelepon Yongsung, dia tak mau menjawabnya. Di sisi lain, Yongju yang saat itu di kantornya, dia telah diberitahu oleh stafnya bahwa dirinya telah menemukan data dari incarannya, yaitu Jin Pyo. Di biodata tersebut tertulis bahwa dia adalah seorang warga Korea Amerika bernama Steve Lee, namun dia tidak punya anggota keluarga. Lalu Yongju meminta alamatnya untuk kemudian dia datangi rumah Jin Pyo di kemudian hari. Di tempat lain, Yongsung tetap berusaha menghubungi Nana, namun sama sekali tak ada jawaban. Dia malah mendapati telepon dari Jin Pyo yang menyuruhnya untuk datang menemuinya. Saat di rumah Jin Pyo bertanya kepada Yongsung, mengapa akhir-akhir ini kau tak pernah datang ke sini? Apakah gara-gara wanita? Yongsung lalu beralibi dengan menjawab bahwa dirinya saat ini sangat sibuk karena kejadian akhir-akhir ini menuntutnya dirinya harus berada di kantor terus. Lalu Jin Pyo mengingatkan pada Yongsung akan misinya yang harus ia lakukan. Di samping itu, Jin Pyo tahu bahwa Yongsung telah merekam pertemuan antara Hudson dan Yonghak. Jin Pyo ingin Yongsung mempublikasikan rekaman tersebut ke masyarakat umum. Namun lagi-lagi Yongsung menolaknya. Baginya, kita harus menunggu waktu yang tepat agar Yonghak bisa benar-benar terpojok. Tak selang kemudian tiba-tiba ada bel pintu berbunyi. Saat dilihat Jin Pyo lewat kamera CCTV, ternyata yang datang adalah Yongju. Agar tidak terjadi kecurigaan, kemudian Yongsung pun bersembunyi bersama paman Sikjung. Yongju pun masuk dan memperkenalkan diri. Di tempat itu, Yongjung mendapati sebuah boneka Pororo milik Yongsung yang terjatuh di kursi. Tapi Jin Pyo bilang bahwa barang itu milik pegawainya yang terjatuh. Tujuan Yongju ke situ adalah ingin mengambil sidik jari yang ada pada bekas gelas minuman Jin Pyo. Saat Jin Pyo pergi mengambilkan minuman, lalu staf Yongju menggunakan lakban untuk mengambil sampel sidik jari yang ada pada gelas Jin Pyo. Setelah dirasa sudah cukup, Yongju pun akhirnya pamit untuk pulang. Kemudian, rencana Yongju akan membandingkan sidik jari Jin Pyo yang sudah ia ambil dari gelas untuk kemudian dicocokkan dengan sidik jari orang yang pada malam itu melakukan penyerangan kepada Yonghak. Namun tanpa ia sadari, ternyata Jin Pyo lebih pintar. Dia melapisi seluruh jarinya dengan karet untuk menutupi sidik jarinya. Scene berpindah di Nana saat makan malam di kedai Kyung-hee. Di sana, dia tampak cemburu dengan Sohee akibat kejadian kemarin siang. Tiba-tiba saja, Kyung-hee datang membawakan bekal makanan karena akhir-akhir ini Kyung-hee melihat Nana semakin kurus. Nana lalu pulang dan memakan makanan yang dibawakan dari Kyung-hee. Tiba-tiba saja, Yongsung datang. Nana yang mengetahui Yongsung pulang lantas marah-marah tidak jelas karena cemburu. Lalu Yongsung menjelaskan mengapa Sohee bisa di kamar hotelnya, bahwa Sohee telah menumpahkan anggur di bajunya. Karena Sohee merasa berhutang budi kepada Yongsung, Sohee pun memaksa untuk mencuci baju milik Yongsung di kamarnya. Mendengar hal itu, Nana sedikit lega dan agak menyesali tingkahnya selama ini karena menganggap mereka berdua ada sesuatu.
Setelah kejadian itu, Nana mengajak Yongsung untuk makan malam. Setelah mereka berada dalam satu meja dan bersiap untuk makan, Yongsung tiba-tiba tidak selera makan. Itu dikarenakan Nana memberitahu Yongsung bahwa itu adalah makanan buatan bibi Kyunghee. 나도 아주머니, 벌써 문 닫으시는 거예요? Lalu Yongsung mengajak Nana untuk datang di kedai Kyunghee. Sesampainya di sana, Yongsung dan Nana mendapati Kyunghee yang tengah kelelahan. Sepertinya di situ Kyunghee sedang sakit. Yongsung yang melihatnya pun lantas tidak tega. Saat itu, tiba-tiba Kyunghee terjatuh beberapa kali hingga terpaksa Yongsung menggendong Kyunghee menuju rumahnya. Tanpa Yongsung sadari, kejadian itu telah dilihat oleh Jinpyo. Setelah sesampainya di rumah Kyunghee, lalu Kyunghee mengucapkan terima kasih kepada Yongsung. Seraya Kyunghee juga memuji Yongsung di situ. Ia bilang bahwa ibunya pasti bahagia memiliki anak yang sudah lulus PhD dalam usia muda, baik hati dan juga tampan. Lalu Yongsung menjawab bahwa dia tidak mempunyai ibu. 전 엄마가 없습니다. Kemudian Kyunghee memberi botol obat penghilang lelah kepada Yongsung dan Nana untuk ia bawa pulang. Yongsung pun pulang dengan keadaan mata yang berkaca-kaca. Saat hendak pulang, Yongsung meminta Nana untuk pulang terlebih dahulu. Saat itu Yongsung ingin sendiri di suatu tempat, namun Nana tiba-tiba menghampirinya. Di situ Nana ingin menghibur Yongsung yang sedang bersedih. Nana tahu bahwa Yongsung sangatlah rindu dengan sosok seorang ibu. Di situ Nana bercerita, menyanyi, kemudian menghibur hingga membuat Yongsung kembali tersenyum. Keesokan harinya, tiba-tiba Jinpyo menghampiri Kyunghee di kedainya. Kyunghee yang sekian lama tak bertemu Jinpyo lantas emosinya meledak dan bergegas menanyakan di mana anaknya berada. Jinpyo bilang bahwa dia tak bisa memberitahunya sekarang. Dia akan memberitahukan kepada Kyunghee kelak jika saatnya sudah tiba. Kyunghee pun menangis mendengar jawaban Jinpyo yang menggantung. 때가 되면 모든 걸 말해. Adegan berpindah pada sang presiden yang tengah mengajak Yongsung jalan santai di sebuah taman. Presiden Choi mengatakan bahwa dulunya Dae adalah anak yang pemalas dan selalu menyepelekan pendidikan. Namun sekarang pemikiran Dae berbalik 180 derajat. Tiba-tiba saja dia sangat antusias untuk belajar. Hal itu dikarenakan salah satunya karena keberadaan Yongsung yang membuat Dae sekarang menjadi sangat semangat. Lalu Presiden Choi pun memohon kepada Yongsung agar berkenan untuk mengajar anaknya. Kemudian Presiden Choi meyakinkan Yongsung untuk menerima tawarannya bukan sebagai presiden, tapi permohonan sebagai seorang ayah kepada sang guru. Yongsung pun lantas menerimanya. 대통령님, Adegan berpindah di Dae yang tengah mendapat kabar bahwa sekarang guru pribadinya adalah Yongsung. Mendengar hal itu tentu saja Dae sangat senang hingga dia bergegas pergi. Namun Nana menahannya. Tiba-tiba saja Dae tak sengaja mencium parfum Nana. Dia hafal parfum itu. Yang tak lain parfum itu juga sama seperti aroma pada Yongsung. Dae beranggapan sepertinya mereka tinggal satu rumah. Namun di sana Yongsung bisa beralibi agar tidak ketahuan Dae. 윤성 박사님도 슈네 뭐야 두 사람? 그냥 밥도 안 먹고 해요? Pada malamnya, Yongsung tengah menyusun strategi untuk membuktikan bahwa anak Yonghak tidak mengalami cedera, sehingga putra Yonghak tidak dapat menghindar dari wajib militer. Terlebih ayahnya adalah seorang jenderal. Di sisi lain, terlihat di hotel sedang diselenggarakan debat capres dan cawapres. Di situ Yonghak mengenalkan visi misinya untuk memajukan Korea Selatan. Di situ juga dihadiri istri dan anak Yonghak. Tak disangka, anak Yonghak sempat melihat kecantikan Nana yang tengah berjaga. Hal itu membuat ia jatuh hati terhadapnya. Lalu saat Nana hendak pulang dan menunggu bus di sebuah halte, tiba-tiba anak Yonghak datang menghampiri Nana dan memaksa Nana untuk kencan dengannya. Nana sempat menolaknya, namun pria itu terus memaksa Nana. Paman Sikjung yang melihatnya lalu bergegas menelpon Yongsung untuk memberitahukannya. Yongsung pun langsung bergegas datang dan menghampiri anak Yonghak. Yongsung mengaku bahwa Nana adalah pacarnya. Kemudian Yongsung dan Nana pun bergegas pergi. Tentu saja hal itu membuat anak Yonghak merasa seperti dihina. Keesokan harinya, Yongsung dan Paman Sikjung menyamar sebagai seorang yang mengajak kerjasama terhadap dokter pribadi anak Yonghak. Hal itu mereka lakukan guna memastikan bahwa anak Yonghak benar-benar tidak mengalami cedera. Dengan ilmu penyamaran yang sudah terlatih, akhirnya para dokter itu memberitahu apa yang sebenarnya terjadi pada anak Yonghak, bahwa selama ini anaknya telah berbohong tentang cederanya yang membuat dia terbebas dari wajib militer. Setelah dirasa cukup info, lalu Yongsung pun bergegas untuk pergi mengajar Dae. Di situ, bukannya belajar, Dae malah menggombali Yongsung. Mendengar setiap gombalan Dae, Yongsung pun lalu menepuk kepala Dae. Nana yang melihatnya merasa tak terima karena anak presiden diperlakukan seperti itu. Namun, Yongsung bilang bahwa semua metode pembelajaran yang diberikan kepada Dae sudah diberi izin oleh presiden kepada Yongsung sepenuhnya. Jadi, Nana tidak berhak ikut campur.
Tiba-tiba saja HP Yongsung berdering. Saat pesan dibuka ternyata itu adalah pemberitahuan bahwa anak Yonghak sedang berada di klub malam ini. Yongsung pun bergegas akan pergi pada malam itu untuk melancarkan aksinya. Tak disangka, Dae dan Nana ada di diskotik itu juga. Saat Nana sedang berjoget ria dengan Dae, tiba-tiba anak Yonghak datang menggoda Nana kembali dan memaksa Nana untuk menerima kencannya. Lalu Yongsung pun datang dan memberitahu bahwa jangan sampai menggoda gadisku lagi. Merasa masih dendam pada Yongsung, anak Yonghak pun membawa Yongsung ke tempat yang sepi. Di situ, Yongsung dipukuli habis-habisan oleh anak Yonghak. Nana yang melihatnya pun tidak berani ikut campur karena itu adalah anak dari Yonghak, orang yang setiap hari dia kawal. Tanpa melawan, Yongsung pun dipukul dan dijatuhkan. Tentu saja itu adalah trik dari Yongsung agar kejadian tersebut dapat direkam oleh paman Sikjung, sehingga bisa dijadikan sebuah bukti bahwa anak Yonghak tidak mengalami cedera apapun. Adegan di mana Yongsung dipukuli oleh anak Yonghak juga disaksikan oleh anak buah Jun yang mengawasi Yongsung guna memastikan bahwa dia adalah City Hunter. Yang mana akibat dari kejadian itu, anak buah Jun menyimpulkan bahwa anak yang dipukuli itu bukanlah City Hunter. Hingga kejadian itu berpuncak ketika anak Dae tak terima dengan Yongsung yang tengah dipukuli. Dae datang untuk membantu Yongsung, dan itu menandakan bahwa siapapun yang menyakiti Dae, maka itu juga tanggung jawab Nana dan Yun-ah. Nana pun langsung menyerang anak Yonghak. Setelah anak Yonghak sudah terpojok oleh Nana, lalu Yongsung bergegas untuk pergi begitu saja. Lalu saat di rumah, Nana membantu Yongsung untuk memasangkan plaster pada luka Yongsung. Nana memarahi Yongsung karena tidak bisa membela diri pada kejadian tadi. Hingga Nana memutuskan besok dirinya akan mengajari Yongsung bela diri yang lebih keras lagi. Saat hendak tidur, Yongsung melihat rekaman dirinya telah dipukuli oleh anak Yonghak. Yongsung merasa sangat puas dengan gambar yang diambil oleh paman Sikjung. Ternyata, Yongsung telah mengirim email rekaman tersebut kepada administrasi tenaga kerja militer Korea Selatan. Besoknya tanpa menunggu lama, akhirnya anak dari Yonghak didatangi pihak militer untuk menjalani wajib militer. Akibat dari rekaman tersebut, pihak militer meyakini bahwa anak Yonghak tak mengalami cedera. Tentu saja hal itu membuat Yonghak dan istrinya kaget. Namun demi reputasinya di depan kamera, Yonghak pun berlagak untuk menyerahkan anaknya kepada militer. Keesokan harinya, Yongju diberitahu anggotanya bahwa hari ini akan digelar konferensi oleh Yonghak. Yongju lalu menyimpulkan bahwa City Hunter pasti akan hadir pada acara tersebut dan akan melakukan sesuatu untuk Yonghak. Yonghak akan mengadakan konferensi terkait kampanye dirinya sebagai capres. Sebelum acara digelar, para keamanan, logistik, dan pengawal pun bersiap untuk memastikan bahwa tempat benar-benar aman untuk diadakannya sebuah konferensi. Di luar, tampak Yongsung dan paman Sikjung bersiap-siap untuk melakukan aksinya untuk membongkar kedok Yonghak di depan umum. Di situ paman Sikjung berpura-pura sebagai petugas properti dan langsung masuk ke ruang operator. Dia mengelabui petugas operator untuk memasangkan flash disk yang berisikan rekaman Yonghak bersama Hudson. Di sisi lain, Yongsung menerobos masuk dan mengalahkan penjaga satu persatu di tempat kejadian. Saat Yonghak berlatih pidato di suatu ruangan, tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu. Saat dibukanya ternyata itu adalah Yongsung memakai masker. Yongsung lalu menyetrum Yonghak hingga pingsan dan bergegas membawanya pergi. Rencana Yongsung adalah ingin menculik Yonghak dan mempublikasikan rekaman pada acara tersebut. Hingga ketika rekaman sudah tersebar, Yonghak akan dikirim pada jaksa Yongju. Berhasilkah Yongsung dalam aksinya kali ini? Simak terus alur ceritanya. Oke, lanjut. Di sisi lain, paman Sikjung terus mengelabui petugas operator untuk lebih serius dalam bekerja. Hingga suatu ketika penyamarannya telah diketahui oleh penjaganya. Paman Sikju pun lalu lari. Kemudian adegan pindah di Nana yang mengetahui para petugas yang dihajar Yongsung tengah pingsan. Dan akibat kejadian itu para keamanan dari penjuru kota pun datang. Yongsung yang sudah bersiap untuk menculik Yonghak bersamaan dengan Nana yang sudah menyusuri setiap ruangan untuk mencari orang yang menculik Yonghak. Tiba-tiba saja Yongsung diketahui Nana dari belakang. Nana lalu menodongkan pistol ke arah Yongsung. Akhirnya Yongsung pun terpepet. Hingga sudah tak memiliki pilihan lain, Yongsung pun lantas melompat dari gedung dan secara bersamaan Nana melepaskan pelatuk pistolnya hingga mengenai tepat di punggung Yongsung.
episode 7 berakhir. Gimana? Makin seru kan guys? Ikuti terus perkembangan channel ini, dan jika kalian suka dengan konten ini, kalian wajib komen dan like agar Mimin lebih semangat lagi ya guys. Saya Max pamit undur diri, semoga kalian suka dan wassalamualaikum.